Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kita libur Idul Adha, semoga Allah memberikan kita kesehatan selalu dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah setiap hari. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan bab yang kemarin yaitu tentang jujur dan menepati janji. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang makna jujur ya. Oke, maka kali ini aku akan mengulas sedikit atau beberapa materi dalil-dalil yang berhubungan dengan materi jujur dan menepati janji. Tapi sebelumnya, untuk peta konsepnya, ini ada pengertian jujur, klasifikasi jujur, hikmah berperilaku jujur, dan implementasi perilaku jujur. Next. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengertian jujur, ini mungkin bisa kita cermati bersama-sama. Cara arti bahasa ya. Arti bahasa jujur itu adalah benar atau berkata yang baik, berkata yang benar. Seperti halnya lafal as-sidqu ya. Lafal jujur berasal dari bahasa Arab yaitu as-sidqu. Artinya adalah benar atau jujur. Sama halnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiqu yang punya arti jujur ya. Oke, jujur ini adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan dan perbuatan manipulatif. Sehingga apa yang kita ucapkan sesuai dengan perkataan, perbuatan kita itu bisa kita sebut dengan istilah jujur. Seperti halnya surat Al-Ahzab ayat 30, ayat 70 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka apapun yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita alami, kondisi apapun, maka kalau kita mempunyai iman, maka orang-orang yang beriman itu akan melaksanakan ucapan dengan yang benar. Maka silakan, ini sudah ada surah Al-Ahzab-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Surah Al-Imran ayat 77, silakan nanti dibaca sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan surah As-Saff. Nah, ini yang lebih penting lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu dibenci, sangat-sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka antara ucapan dan perbuatan harus seimbang, harus sama. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus kita sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Ya, maka sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mengatakan apa yang kita lakukan. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, juga silakan dibaca. Di sini ada lafal alaikum bisidqi ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Alaikum, bagi kalian semuanya ketika berkata yang jujur, maka sungguhnya jujur itu adalah menunjukkan kepada kebaikan. Dan sungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Ingat, kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Maka kalau kita berkata jujur, maka surga sudah menanti kita. Ya, oke. Ini yang sering kita lakukan, yang sering kita pegang, yaitu ayatul munafiki salasah. Ada tiga hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Idza haddasa kadzaba. Ketika kita, yang pertama, ketika kita berkata berdusta, ya, itu salah satu tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasa. Naudzubillah.
Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika kita berjanji kita mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika kita dipercaya kita berkhianat. Naudzubillah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat tersebut. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya, orang munafik cirinya apa? 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya. Bentuk-bentuk kejujuran, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Ya. Perkataan apapun yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Jujur dalam perbuatan, tidak boleh mengatakan hal yang bohong. Ya, jujur mempunyai lawan dari sifat al-kizib. Selanjutnya, hikmah berlaku jujur mendapatkan bernilai ibadah, mendatangkan pahala, memberikan ketenangan batin, memiliki keberanian yang tinggi, kemudian mendapatkan kepercayaan besar, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan, memperkokoh proses berbangsa dan ini bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah dan rumah dan masyarakat. Ketika di rumah, maka silakan contoh dengan pulang tepat waktu. Ketika izin keluar rumah harus sesuai dengan yang kita ucapkan. Pergi kemana, keluar kemana, misalkan beli ayam, silakan, ya, silakan benar-benar beli ayam. Mau pergi keluar untuk bersepeda, silakan. Yang penting tetap bersepeda, ya. Jangan mengatakan A kemudian melakukan B, ya, tidak boleh. Dengan di sekolah sederhana dengan tidak menyontek ketika ujian. Dan yang terakhir, ketika di lingkungan masyarakat, sikap jujur mengelola keuangan organisasi seperti Karang Taruna atau iuran rutin RW. Ya, sekian untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya, silakan nanti bisa disimak untuk tugasnya, yaitu di dalam Google Form. Silakan dikerjakan dengan baik. Ada 10 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Sekian dari Pak Mus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.